down to the devil's show. Had to twist your mind, but God ain't on your side. You should have known the price of evil, and it hurts to know that you belong here. On your darkest side, your saddest side, on your nightmare side. Nightmare Side, setiap hari Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai jam 12 malam. Hanya di 105,9 FM, Ardan Radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ini benar nggak sih alamatnya? Ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi, JNE Nightmare Side menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. Lisir wangi, seliramu tumakeng sinau, ojo tanging kan mukulin, awas jangan ngetar. Aku lagi bang wingo jin setan kan tak utusi dadio sembarang wajah layu tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, ibu? Bintang retak
cahayanya rapuh, malam padam di seluruh tubuh, samakan lukisan harapan di rahimmu, menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Lebah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah di tanah, air tumpah mengalir membasuh sampai habis. Rebah dan lelaplah kulihat banyak angin di punggungmu, berlarian di antara sejarah kita. Separuhnya lenyap ditelan waktu. Di sini di bawah pohon kecil itu, kami menjadi tua terlentang, separuh mati menghitung dosa kami pada kaca air matamu. Maafkan kami yang selalu setia menyakitimu. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio 35 Still Alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini Dimas menemani kamu di JNE Nightmare Side. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah bergabung di live-nya Ardan Radio malam hari ini, di mana kita live dari website seperti biasa ardanradio.com, terus juga kita live dari channel Ardan Radio dan pastinya live di TikTok kita Ardan Radio BDG. Jadi Dimas ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah bergabung di live kita malam hari ini. Seperti biasa, 3 cerita akan didengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya ini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah dikirimkan insan muda kepada tim Nightmare Side. Ya, melalui email kita di nms@ardanradio.com. Oke. Sebelum kita lanjut, Mas ingin menyapa dulu malam hari ini yang sudah bergabung di live TikToknya dari Ardan Radio. Boleh komen insan muda ya di live-nya kita. Kita mau sapa dulu. Selamat malam ya. Ada Lembang hadir ya. Oke, Wan, tungguin Wan. Ya nanti sebentar lagi akan live juga. Heni Sri, assalamualaikum. Cimindi hadir. Wih, disebut kakak ganteng. Mantap. Bang, terlihat lezat malam hari ini. Wih, harus dong. Malam hari ini harus terlihat spesial di malam Jumat terakhir di bulan November, karena minggu depan kita sudah masuk ke bulan Desember ya. Semoga November ini menjadi salah satu bulan yang cukup baik juga buat kamu ya. Cimahi hadir Bang, ada Dadi, selamat malam Dadi. Ada Bojong Sawang, ada Kuswan dan Firman, terima kasih gitu ya. Hey, selamat malam buat Katapang, Gareng, Balai Endah hadir. Ada di Polandia juga hadir, luar biasa, terima kasih. Jakarta, Ujung Berung, Dayakolot, ada juga di Rancaekek, Cinunuk, Ciroyom. Bang Dimas di Pati Ukur hadir, terima kasih ya. Ada Ani juga di Sukabumi, Gilang di Jatayu, selamat malam. Di Kota Baru Parahyangan juga hadir. Balai Endah juga hadir. Cilengkrang, Soreang juga hadir. Kang Erwin, Kang ceritanya nusram meh tetangga tibra obonya. Rancaekek mendung Kang, siap. Beberapa hari ini cuaca lagi kurang bagus ya. Awalnya mungkin kerasa kayak mau panas nih, ternyata hujan, atau sebaliknya. Bahkan malam-malam tuh bisa gerah banget gitu ya. Dan malam hari ini pun ngerasanya seperti mau hujan besar lagi nih insan muda ya. Tetap hati-hati ya, mungkin yang masih di jalan malam hari ini gitu. Hati-hati di jalannya, takutnya hujan besarnya nanti di tengah malam gitu. Dan paginya biasanya meninggalkan kayak genangan banjir dan lain-lain gitu ya. Cipaganti hadir, Kircon, Stopan Kopo hadir Bang. Tuh, ini seperti lagi di jalan nih ya. Cikutra Barat, terus di Pati Ukur hujan deras tadi Kang, dingin banget di sini. Siap. Adi Rasa, Babakan Jeruk, Cisaranten Kulon, Cileunyi Bang ya. Ini saya bacain yang komen di live TikTok Ardan Radio BDG nih, kalau insan muda lagi
dengar atau nonton di channel Ardan Radio ya. Garut Cibiru juga hadir. Nah, di malam hari ini cukup spesial juga, seperti yang insan muda bisa nonton dan bisa lihat. Ini dia ya, saya sedang pakai kaos dari Nightmare Side guys. Nah, ini kaos yang memang akan bisa kamu beli ya untuk merchandise official dari Nightmare Side. Jadi kalau kamu yang lagi nonton sekarang kayak, wah mau nih Kang nih kaosnya nih ya, ini memang edisinya gambar radio gitu dengan tulisan Nightmare Side Ardan Radio, ada frekuensi 105,9-nya gitu. Nah ini baru kita akan rilis ya, dan nanti bisa kamu beli merchandise official Nightmare Side ini di Keranjang Kuning TikTok ya. Nah jadi itu dapetin harga spesial. Nah, kamu dapat berapa nih harga spesialnya, boleh kamu cek Keranjang Kuningnya ya. Dan kamu bisa dapatkan diskon juga hanya di live TikTok sampai jam 12 malam nanti. Dan itu stok terbatas, jadi buruan gercepan ya. Ada size-nya juga, tinggal dicek aja size chartnya di deskripsinya. Dan pengirimannya sudah pasti via JNE. Nah pasti dong, untuk kirim cerita seram Nightmare Side. Kalau untuk kirim paket barang sudah pasti via JNE. Nah kamu bisa cek ya, di Keranjang Kuningnya sudah muncul ya insan muda. Langsung aja kamu dapat harga berapa di situ, kamu bisa langsung beli, oke? Nah boleh nanti kita sematkan juga ya di live kita. Jadi kalau misalnya sekali lagi kamu ingin sama nih kaosnya ya untuk Nightmare Side kayak ini, itu boleh banget langsung di check out saja di Keranjang Kuningnya Ardan Radio. Nah sudah bisa terlihat juga ya, sudah disematkan di situ ya. Oke. Berarti malam hari ini sambil ceki-ceki semoga dapat ya. Sambil kita nikmati malam hari ini di JNE Nightmare Side. Sudah pada siap untuk dengerin Nightmare Side malam hari ini? Dan ada satu pembahasan menarik juga pastinya yang akan Dimas share barengan sama kamu di live Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan habis ini kita akan bacakan interaksi-interaksi lainnya. Kalau kamu punya pengalaman seram yang ingin langsung Dimas bacakan di live saat ini, kamu bisa langsung kirimkan ke nomor Huawei-nya di 0812 2011059. Langsung kirim ceritanya ke situ. Sekali lagi 0812 2011059. Dan pastikan ketika kamu sudah mengirimkan, kamu dengarkan, karena siapa tahu cerita kamu yang akan dibacakan di segmen selanjutnya di Nightmare Side Testi Misteri. Beranjak ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Wahyu. Malam hari ini, aku akan berbagi pengalamanku. Bisa dibilang, aku bisa bekerja di segala bidang. Aku pernah bekerja di kantoran, sebagai buruh, apapun asal halal aku kerjakan. Namun, kondisi ekonomi kadang tidak bisa ditebak. Saat pandemi, aku menjadi salah satu yang terkena efisiensi. Cukup lama aku menganggur. Sampai akhirnya, aku bertemu temanku. Dan tadi sangka-sangka, obrolan singkat membawaku ke sebuah kesempatan untuk bekerja kembali. Temanku menawarkan pekerjaan di kantornya. Di gudang produksinya, yang selalu mengirim barang setiap hari, saat itu sedang membutuhkan driver. Dan dia menawarkanku. Aku tidak ambil pusing dan langsung iyakan. Bekerja sebagai driver sebenarnya bukan pekerjaan yang baru. Aku sudah terbiasa dengan kendaraan. Aku menerima tawarannya dan keesokan harinya aku pun dipanggil ke kantor untuk diinterview. Singkat cerita, aku diterima. Pekerjaannya bisa dibilang cukup ringan. Aku diminta standby seharian dengan sistem bergantian shift dan berangkat ketika dibutuhkan. Temanku pun termasuk driver seperti aku. 1 minggu berlalu, suasana kerja cukup nyaman untukku. Jika tidak ada yang harus kuantar, aku hanya standby saja di kantor. Memang agak sedikit membosankan menunggu itu. Namun, ya harus disyukuri lah. Saat itu sedang tidak ada pengiriman. Kami para driver berkumpul, ya mengobrol santai. Salah satu driver yang cukup senior di sana membuka topik obrolan yang kurasa agak berbeda dari obrolan sehari-hari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya, sehingga dia mengangkat topik ini. Dia bilang, kurang lebih sudah 5 tahun menjadi driver di sana. Dan banyak kejadian aneh yang dialami. Aneh dalam artian menyeramkan. Aku menyimak ceritanya. Katanya pernah ketika dia mengantar barang sendirian tengah malam, dia mendengar suara tangisan atau teriakan perempuan dari dalam mobil. Bahkan, dia melihat penampakan hantu perempuan duduk di dalam mobil. Dan berbagai macam cerita-cerita lainnya. Entah di gudang ini, dan lebih banyak dia menceritakannya gangguan-gangguan di mobil.
Entah apa maksudnya. Mungkin dia hanya menakut-nakuti karena aku masih baru, atau memang dia ingin sharing cerita saja. Karena aku sama sekali merasakan tidak ada yang aneh. Seminggu ini berjalan tidak terjadi apa-apa. Di gudang ataupun selama perjalanan. Waktu pun berlalu. Pergantian shift dimulai. Beberapa pamit pulang. Saat itu aku mendapatkan shift malam. Rekan seniorku yang tadi bercerita pun pamit pulang. Dan dia sempat bilang padaku, katanya nanti malam ada pengantaran barang. Dan dia bilang, hati-hati, karena ini malam Jumat. Kliwon. Begitu katanya. Aku hanya tersenyum dan mengiyakan saja, biar cepat. Sambil menunggu, aku tidur sejenak. Karena katanya, barang yang akan diantar baru selesai jam 2 pagi. Saat itu aku titip pesan kepada penjaga di gudang, kalau barang sudah siap, bangunin aja. Aku memilih untuk tidur di mobil yang ada di garasi. Saat itu ada satu mobil, bukan mobil pengantaran sih. Mobil yang memang jarang dipakai dan bentuknya seperti mobil minibus. Dan kadang kalau siang suka dipakai untuk istirahat di sana karena di dalamnya ada tempat duduk yang memanjang. Jadi cocok untuk merebahkan badan. Agar nanti perjalanan tidak mengantuk. Karena jam 2 pagi masih lama, aku tiduran dulu di sana. Masuk ke dalam, mengambil posisi tidur. Sejenak mataku terpejam. Sampai astaga. Aku langsung terbangun, kaget ketika ada suara seperti ada yang menggebrak-gebrak mobil. Kontan aku langsung melihat ke arah luar. Dan tidak ada siapa-siapa. Sesegera mungkin aku keluar turun dari mobil. Dan saat itu kondisinya garasi ini sangat sepi. Oi, siapa tuh yang tadi gebrak-gebrak mobil? Tak ada jawaban. Aku lihat ke arah kaca mobil. Dan saat itu ada bekas telapak tangan di kaca jendela. Kaca jendela depan mobil ini. Ukurannya lebih kecil dari tanganku. Seperti tangan perempuan. Dan jumlahnya saat itu cukup banyak. Sepertinya yang menggebrak-gebrak mobil.
dari sini nih, dari depan. Dan ketika itu tiba-tiba siapa tuh? Ku dengar ada suara perempuan tertawa. Refleks aku lari ke belakang mobil, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aku berlari lagi ke depan mobil ketika mendengar suara alarm mobil ini menyala sendiri. Kenapa nih? Error gitu. Ketika aku lihat-lihat ke sekitar, alarm mobilnya mati. Ada yang jahil nih kayaknya ya. Karena mulai merasa ada yang tidak beres, aku pun langsung pergi ke pos depan. Di sana aku bertemu satpam dan aku ceritakan apa yang baru saja kualami tadi. Satpam itu hanya mengangguk-angguk saja, tidak memberikan tanggapan atau komentar. Sampai bagian dari gudang menghampiriku dan bilang bahwa barang siap dikirim dan sudah dimasukkan ke mobil. Dan ketika aku lihat, mobilnya pakai yang ini. Aku membawa mobil yang berbeda dari yang biasanya aku bawa. Itu pertama kalinya aku memakai mobil ini. Mobil yang lebih besar dari yang biasa aku bawa. Tak lama aku pun berangkat. Lokasi pengantarannya cukup jauh. Aku harus melewati kurang lebih 30 kilo perjalanan. Karena saat itu sudah jam 2 pagi lebih, kondisi jalanan sangat sepi. Dan kurasa mungkin akan lebih cepat sampai ke lokasi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium bau busuk di dalam mobil. Seperti bau bangkai. Sangat menyeruak dan menusuk hidungku. Ini mobil bau banget. Jangan-jangan ada bangkai tikus lagi ya. Baunya berasal dari arah belakangku. Penasaran aku menghentikan mobilku. Dan melihat ke arah belakang. Tidak ada yang aneh sih.
banget sih. Nanti beres ngantri langsung gue cuci ah. Ini kayaknya ada bangkit tikus mati nih. Setelah mengecek, aku kembali masuk ke mobil. Dan ketika aku naik ke mobil, baru saja membuka pintu. Astaga. Kulihat ada yang duduk di dalam mobil. Seorang perempuan duduk dengan posisi badan ke arah depan, namun kepalanya menengok ke arahku yang baru mau masuk ke mobil. Duduk di jok penumpang sebelah supir. Terlihat wajahnya rusak, hampir tak berbentuk. Bahkan aku tidak bisa melihat mata, hidung, mulut, karena wajahnya hancur. Dan seketika itu bau bangkai sangat tercium dan membuatku benar-benar mual. Terlihat rambutnya berantakan, seperti helai-helai rambut panjang yang rontok. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku membaca doa yang kubisa, dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi mau tak mau, aku harus masuk ke dalam mobil dan mengantarkan barangnya. Aku pun masuk ke dalam mobil, menutup pintu dan langsung menancap gas. Dan dalam perjalanan, bau busuk itu kembali tercium. Dan ketika aku melirik ke arah sebelah kiri, di kursi penumpang itu terlihat dari sudut mataku sosok perempuan itu duduk sambil menatap ke arahku. Dan seperti menemaniku selama perjalanan. Sesekali terdengar seperti suara menertawaiku. Tanpa melihat kiri kanan, aku fokus ke arah depan. Dan sangat terasa dia masih terus duduk. Sepanjang perjalanan bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Sampai tak lama terdengar suara azan awal. Dan ketika itu aku sudah mulai tenang. Dan sosok itu tak terlihat lagi. Keesokan harinya, aku ceritakan semua pada seniorku yang sebelumnya bercerita tentang pengalaman seramnya. Seniorku menatapku tajam, dan dia hanya bilang, "Apa?" kata saya. Mobil
Mobil-mobil di sini dibelinya bekas. Perusahaan belum pernah membeli mobil unit yang baru. Dan mobil-mobil bekas di sini tidak ada yang tahu apakah dulunya bekas kecelakaan atau bekas menabrak orang. Tidak ada yang tahu. Namun ya orang-orang tahu mobil ini dibeli dengan harga yang murah. Dan sebenarnya kondisi mesinnya masih bagus. Ya, benar atau tidak ada yang tahu. Hanya sebuah asumsi bahwa mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi di mobil itu. Namun yang jelas, sosok yang terlihat selalu sama. Sosok perempuan dengan wajah yang hancur. Tidak berkata apa-apa, hanya tertawa dengan suara tertawanya yang aneh. Namaku Dewi. Cerita yang sangat menyeramkan ini terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kejadiannya ketika kedua orang tuaku sedang pergi keluar kota. Aku tinggal di sebuah rumah yang sederhana tapi nyaman. Aku tidak akan menyebutkannya daerah mana. Namun, orang tuaku membeli rumah itu dari temannya. Awalnya, aku sangat senang melihat rumah itu. Karena arsitekturnya yang serba kayu dan juga tingkat 2. Suasana yang nyaman bisa aku rasakan. Dan ayahku pun mengajak nenek untuk tinggal bersama di rumah ini. Singkat cerita, ketika orang tuaku pergi keluar kota, aku menempati rumah itu bersama nenek dan juga adikku. Tidak ada kejanggalan saat itu. Malah, aku merasa nyaman meskipun kami hanya bertiga. Hampir setiap malam, aku mempunyai kebiasaan bareng adik dan juga nenekku untuk mengobrol di ruang tengah. Terkadang, sampai kita ketiduran. Aku pun ketiduran
Saat itu, kulihat adikku pun sudah tertidur. Sedangkan nenekku sepertinya sudah kembali ke kamarnya. Kulihat saat itu jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Aku terjaga dari tidurku. Tiba-tiba, sayup aku mendengar ada suara orang yang sedang di kamar mandi. Aku mendengar dari arah dapur. Namun, aku tidak ambil pusing dan menganggap mungkin itu adalah nenekku. Lalu, aku pun kembali untuk tidur. Esoknya, aku pergi ke kampus seperti biasa. Namun, hari itu aku telat pulang ke rumah karena ada urusan. Singkat cerita, aku tiba di rumah. Dan waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Pada hari itu, cuaca agak mendung, tapi belum turun hujan. Aku membuka kunci rumah dan masuk ke dalam. Kulihat nenekku sedang duduk sendiri di pojok ruangan. "Assalamualaikum, aku pulang," kataku memberi salam. Namun, nenek hanya diam saja. Bahkan ia tidak menoleh ke arahku. Karena saking capeknya, aku memutuskan untuk segera bersih-bersih dan secepatnya istirahat. Di kamar, aku agak sedikit heran dengan tingkah nenek tadi. Tidak seperti biasanya. Kenapa ya? Nenekku hanya diam tanpa berkata sedikit pun. Ia hanya duduk di kursi dengan kepala yang menunduk. Sedangkan saat ku cek, adikku sudah berada di kamarnya dan sedang tertidur. Seperti kebiasaan setiap hari, aku selalu istirahat di ruang tengah. Aku kembali melihatkan nenekku yang masih diam dan tidak berpindah tempat atau berkata sedikit pun. Hingga aku tertidur. Dan sekitar jam 1 malam, aku terbangun kembali karena mendengar suara kursi goyang. Aku bangun dan melihat nenekku masih duduk di kursi goyangnya. Namun, sayup terdengar suara tangisan. Refleks, aku mendekatinya. Dan bertanya, kenapa nenek menangis? Namun, nenekku hanya diam dan menatap dingin ke arahku tanpa berkata sepatah pun. Ada yang aneh dengan tatapannya. Tapi, aku berpikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku pun meninggalkannya dan kembali ke kamarku.
Aku lalu mengambil handphoneku untuk sekedar melihat sosial media tadinya. Namun, ketika kulihat ada pesan dari bibiku, dan ketika aku buka dan kubaca pesan dari bibiku itu, astaga, isi pesan itu membuatku terkaget-kaget. Kalau nenek sekarang sedang berada di rumah tanteku. Lalu yang aku lihat tadi itu siapa? Aku sangat ketakutan sambil membalikkan badanku. Aku langsung menutup badanku dengan selimut dan sambil berdoa. Sayup-sayup, aku mendengar suara gaduh dari arah dapur. Karena penasaran, aku pun mengintipnya. Astaga, aku melihat sosok yang menyerupai nenekku itu kini sedang duduk di kursi meja makan dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Aku ketakutan sampai dia menyadarinya kalau aku mengintip. Dia melihat ke arahku dan dia langsung berjalan ke arahku, mendekatiku. Aku ingin berlari menghindar, namun badanku terasa sangat berat. Sampai sekarang dia berada tepat di depan mukaku dan dia menangis. Aku sangat ketakutan. Tubuhku lemas. Sesaat setelah dia menangis, tubuhku terdiam. Sosok itu menatapku tajam kali ini. Yang kulihat, dia tidak menyerupai nenekku. Wajahnya berubah sangat menakutkan dan dia menyeringai ke arahku kemudian tertawa. Dengan tawanya yang amat menyeramkan. Lalu mukanya berubah menjadi sangat menyeramkan. Aku ketakutan dan terus membaca doa. Seketika aku bisa menggerakkan kakiku dan aku berjalan mundur perlahan. Dan aku berlari kembali ke kamar. Kututupi mukaku dengan selimut. Aku tidak berani melihatnya. Hingga sesaat kemudian tidak terdengar lagi suara apa-apa. Aku memberanikan diriku untuk membuka selimut perlahan. Ya Tuhan, begitu aku membuka selimut ini, aku melihat dia duduk dalam kamarku sambil tertawa dengan tawanya yang menyeramkan. Saat itu juga aku merasa lemas dan kemudian aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku terbangun karena mendengar suara azan subuh. Ketika orang tuaku sudah pulang ke rumah, aku segera menceritakan apa yang aku alami. Dan ternyata memang benar. Nenek tidak ada di rumah malam itu. Karena bibiku memang menjemputnya. Sampai akhirnya ayahku pun memanggil Pak Ustadz untuk mendoakan rumahku ini. Singkat cerita, tetanggaku bercerita
Dulunya, rumah yang aku tempati ini ditempati oleh wanita tua yang hidup sendirian. Sampai tak lama, wanita itu ditemukan meninggal di sini. Kemungkinan wanita tua itu stres hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hanya itu cerita yang kudapat setelah kejadian malam itu. Entah benar atau tidaknya, aku tidak mau mencari tahu lagi. Tapi yang pasti, aku benar-benar trauma dengan kejadian itu. Sampai saat ini aku menceritakannya pun, aku masih bisa membayangkan sosoknya. .9 FM Ardan Radio 35 Still Alive Insan Muda. Masih bareng Adi Masta di JNE Nightmare Side. 2 cerita baru saja kamu dengarkan di malam hari ini. Masih ada 1 cerita lagi akan kita dengarkan. Tapi sebelum itu kita ingin menyapa lagi insan muda yang masih menonton live streaming kita di ardanradio.com, di channel Ardan Radio pastinya, dan juga live di TikTok Ardan Radio BDG Insan Muda. Seperti yang tadi di awal sudah di Masta buka bahwa malam hari ini kita juga akan bacakan pengalaman-pengalaman kamu yang sudah masuk ke nomor 0812 201 1059, di mana di malam hari ini kita akan buka Nightmare Side Testi misterinya. Tapi sebelum itu, penonton yang sedang live di TikTok Ardan Radio BDG pun masih seru-seruan ya, berbalas komen di kolom komentar, dan pastinya kamu bisa cek ranjang kuningnya Ardan Radio Insan Muda ya. Dan ketika kamu cek, kamu sudah bisa check out juga untuk keranjang kuningnya merchandise dari Nightmare Side yang terbaru. Nah, ini yang Dimasta sedang pakai di malam hari ini insan muda ya. Dan kita akan mulai untuk Nightmare Side Testi Misteri. Untuk kamu yang sudah mengirimkan, standby, siapa tahu cerita kamu yang akan dibacakan di malam hari ini. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri, di mana kita akan membacakan pengalaman-pengalaman yang sudah dikirimkan kepada tim Nightmare Side. Dan sebelum itu, mari kita bahas sedikit tentang satu series yang cukup ramai juga nih dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu Stranger Things Insan Muda, di mana season kelima dari Stranger Things sudah tayang di tanggal 27 November 2025 kalau di Indonesia. Dan ceritanya cukup menarik dan sepertinya relate kalau kita bahas misteri-misterinya gitu. Di Stranger Things, kalau misalnya insan muda yang suka menonton atau yang belum atau mau menonton, di sana ada satu dunia paralel yang disebut dengan Upside Down. Lokasinya sama seperti lokasi keseharian, tapi di sisi yang lainnya. Dalam arti misalnya saya di ruang siaran nih, lagi siaran. Nah kalau di Upside Down-nya mungkin sama di ruang siaran, tapi nuansanya lebih
menyeramkan gitu. Jadi lebih gelap dan banyak hal-hal yang aneh di situ, ada makhluk-makhluk aneh dan lain-lain gitu. Perumpamaan ini mirip ya kalau misalnya kita ngomongin dimensi lain, dunia yang lain. Ada yang bilang mereka hidup berdampingan dengan kita, hanya saja di sisi yang lain, di dimensi yang lain, dunia yang cukup berbeda. Let's say kalau kita bilang mungkin di rumah, di kamar kamu ya, kamu melihat itu kamar kamu. Tapi mungkin di sisi yang lain bisa jadi itu bukan kamar kamu, tapi sebuah halaman yang kosong, ada pohon besar mungkin di situ, di mana ada sesuatu yang juga tinggal bareng di tempat kamu berada, tapi di sisi yang lain, dimensi lain. Cukup menarik insan muda. Kita mungkin bicara di alam mimpi gitu. Kalau misalnya kita tidur, kadang ada yang bilang kalau ruh kita keluar dari tubuh, terus kita masuk ke dimensi yang lain. Ketika sadar, ya kita udah tertidur selama 8-10 jam. Padahal di dimensi yang lain ketika kita mimpi itu kita bisa menceritakan itu hanya dalam 1 atau 2 menit saja. Dimensi yang lain, di alam yang lain, perbedaan waktu pun cukup menarik ya. Ada cerita misalnya, kamu mungkin sering dengar juga, orang hilang di hutan kurang lebih udah dicari sampai 7 hari mungkin ya, seminggu lamanya dicari gak ketemu dan lain-lain. Alhamdulillahnya misalnya orangnya ketemu. Dan orangnya bilang, saya kayak cuman jalan ke situ, terus balik lagi udah. Padahal di dunia nyatanya dia udah 7 hari gak ada, tapi dia baru ketemu, dia ngerasa kayak cuman sebentar, bahkan gak ada malam hari. Kayak cuma nunggu sejam mungkin, atau paling lama juga atau 2 jam gitu. Ketemu beberapa orang, beberapa sosok-sosok yang memang agak sedikit aneh. Dan ketika dia kembali, ternyata dia sudah hilang selama 7 hari. Mungkin kamu juga pernah mendengar dimensi yang lain punya sebuah waktu yang cukup unik insan muda. Yang kalau saya pikirkan secara akal dan logika rasanya nggak masuk di akal. Tapi kejadian-kejadian yang terjadi setidaknya bisa membuktikan bahwa dimensi lain itu ada, dan perbedaan waktu yang ada di sana ya cukup mengherankan untuk dipikirkan secara logika. Oke. Apakah ada cerita-cerita yang juga mirip dengan pembahasan malam hari ini? Kamu boleh share sekali lagi, dan kita akan bacakan dulu cerita yang sudah masuk di Nightmare Sad Tasty Misteri, dan ini dia cerita pertama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gia dari Sumedang. Pengalaman seram saya itu pas masih sekolah. Waktu itu saya lagi dengerin Ardan di rumah nenek saya. Pas tengah malam di sudut kamar ada suara menggema seperti genderuwo. Sampai saat ini saya gak berani tidur di rumah nenek saya lagi. Sejak kejadian itu sampai sekarang, ketika saya sudah menikah, saya masih ingat kejadian itu. Jadi dia mendengar suara geraman yang cukup mungkin membuat dia trauma dan gak mau lagi lah. Sampai sekarang katanya apa yang sudah berkeluarga pun dia masih ingat hal-hal itu. Menarik. Suara menggeram itu banyak mungkin ada orang yang pernah mengalami gitu. Mungkin kamu yang lagi nonton atau lagi dengerin sekarang pun pernah mengalami. Bahkan di ruangan ini, di studio Ardan ini, saya pernah mengalami sendiri. Ada suara menggeram cukup keras dari headphone ketika saya masih siaran Siliwangi malam tuh, jam 12 sampai jam 2 pagi. Dan saat itu masih awal-awal siaran. Kondisinya saya ditinggalin sendirian karena ada operator yang
ada perlu dulu dia keluar cari makan kalau nggak salah. Saat itu nggak ada produser dan saya cuma sendirian. Dan itu salah satu peraturan tidak tertulis ya, jangan sendirian ada di Ardan malam-malam, itu pasti diganggu. Tiba-tiba ketika lagi siaran seperti ini ada suara menggeram di headphone sebelah kanan saya. Wah, kurang lebih seperti itu. Nah ketika itu lagi open mic kayak gini kan gak mungkin teriak kaget, jadi tetap stay cool aja saat itu. Pas udah tutup mic baru kayak waduh, ini gimana nih? Ya udah dihadapi aja. Ya munculnya pasti tidak terduga dan di luar prediksi juga. Ini kita tidak bisa tahu kapan mereka akan muncul dan tidak. Tapi merinding itu adalah salah satu reaksi tubuh yang mengawali adanya hal-hal seperti itu akan hadir. Jadi kalau misalnya merinding, itu biasanya reaksi natural dari tubuh kita, proteksi natural lah gitu. Merinding nih, wah kayaknya bakal ada sesuatu. Nah itu mungkin hal seperti itu. Jadi kalau bisa udah mulai bulu kuduk merinding malam hari ini ya, lagi nonton, waduh bersiap-siap. Mungkin lagi ada sesuatu yang akan datang. Selanjutnya selamat malam Bang Dimas, saya Andre dari Cimahi. Ini pendengar setia Ardan FM Nightmare Side. Aku mau sedikit cerita. Terima kasih sebelumnya ya, selalu setia untuk dengerin Nightmare Side. Karena ini punya sedikit kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tadi aku main ke rumah pacar. Nah di bagian depan rumahnya itu banyak sarang laba-laba dan banyak jin atau hantu bayangan besar. Ada sosok perempuan mungkin yang biasa disebut kuntilanak. Dan setelah sarang laba-laba itu dibersihkan, sosok itu menghilang. Memang benar ya, kalau ada banyak sarang laba-laba, apalagi tempat yang redup atau gelap, memang disukai makhluk tak kasat mata. Soalnya pengalaman pertama saya tuh ngelihat makhluk itu banyak muncul di tempat yang banyak sarang laba-labanya. Wow. Kalau sarang laba-labanya sendiri sih saya kurang tahu ya. Mungkin lebih ke tempatnya, ketika tempat itu kotor, lembab, kurang penerangan, itu bisa jadi disukai ya makhluk yang itulah goib. Jadi kalau misalnya tempat itu udah kotor, gelap, lembab, ya akhirnya ada sarang laba-laba di situ ya sudah makin menguatkan lah kayak ini tempat serem ini. Ya tipikal kalau nonton film-film horor kan, tempat kosong banyak sarang laba-laba itu pasti ada sesuatu di situ ya. Nah ini pun sepertinya sama, tapi yang saya tahu sih kalau tempat itu lembab, jarang dimasuki orang, kurang penerangan sinar matahari gitu, nah itu bisa jadi itu udah pasti fix ada yang bersarang di sana. Oke. Satu lagi sebelum lanjut ke cerita ketiga di malam ini. Malam Kak Dimas, saya Rehan di Ujung Berung. Selamat malam Rehan. Mau cerita pengalaman waktu lagi camping sekolahan nih. Waktu itu saya sama teman saya pergi buang air kecil ya di dekat pohon besar. Terus teman saya sompral katanya pengen lihat poci. Taunya beneran. Pas kita beres buang air kecil, kita lihat di dekat pohon ada yang putih-putih gitu kayak poci. Lihat itu saya langsung lari berdua. Terima kasih udah dibacain. Sama-sama. Nah ini disompral membawa petaka itu kayak gini. Udah mau buang air kecilnya di pohon besar gitu. Mungkin tanpa permisi dulu, ditambah sompral pengen yang lihat seperti itu. Ya mereka bahkan bisa merasakan gitu. Kita ngomong dalam hati pun itu mereka bisa tahu bahkan ya. Kayak secara batin gitu. Ini sempat kejadian. Ya jangan kan diucapkan gitu, di dalam batin aja. Mikir mereka ya bisa tahu gitu. Dan ini sepengalaman waktu itu lagi syuting ya barengan sama tim jurnal. Ada satu sosok yang di mediasi saat itu
tim behind the scene, kamera dan lain-lain itu lumayan takut tuh karena si sosok ini lumayan agresif lah ketika itu. Di dalam hati tim itu ada yang baca doa lah gitu ya. Tiba-tiba ditunjuk tuh sama sosoknya. Kamu jangan baca-baca doa gitulah kurang lebih. Wah, itu mau bacaan mana? Bener, nunjuk ke orang yang saat itu kondisinya dia lagi pakai masker karena tempatnya berdebu dan ya tidak terlihat komat kamit juga karena baca dalam hati, tapi mereka bisa tahu gitu, bisa merasakan. Nah itu dari pengalaman ya, based on experience yang pernah dijalani kurang lebih seperti itu. Apalagi diucapkan dan itu kata-katanya sompral, wah udah fix sih itu. Pasti akan ada interaksinya secara langsung ya. Oke, kita dengarkan dulu cerita selanjutnya atau cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Dan sekali lagi mengingatkan juga, ini kaos yang saya pakai Nightmare Side merchandise bisa kamu check out di Keranjang Kuning live TikTok kita di Ardan Radio BDG, ada diskon atau harga spesial sampai live ini selesai jam 12 malam. Jadi buruan check out karena mungkin setiap orang dapatin diskon yang berbeda-beda gitu, dan semoga diskon kamu gede lah untuk dapetin ini karena ini limited edition, dijualnya terbatas jumlahnya, jadi jangan sampai kehabisan untuk hari ini ya. Kita lanjut dengerin cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Selamat. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja sebagai penjaga kosan. Kosan ini berada di pinggiran kota. Awalnya sebuah rumah yang cukup berumur, namun dimanfaatkan oleh pemiliknya. Daripada kosong, akhirnya dijadikan kos-kosan. Meskipun secara bangunan tidak terlalu banyak dirubah, kelihatan tidak terurus, catnya yang berjamur, lalu ya tanaman-tanaman yang tidak terurus rapi. Tapi menurut pemiliknya, penghuninya selalu ramai karena mungkin harganya yang murah kali ya. Entah apa juga yang menarik dari kos-kosan ini. Tapi memang kosan ini dekat kemana-mana. Tempat makan, tempat hiburan, kampus, dan lain-lain. Jadi banyak yang memilih tinggal di sini. Aku pun diterima sebagai penjaga kos-kosan di sana. Sebelumnya aku pernah bekerja sebagai security. Jadi, ya begadang, patroli, sudah menjadi kebiasaan. Ditambah ini hanya kos-kosan. Aku hanya perlu menjaga dan memastikan semuanya aman. Awalnya aku berpikir
kos-kosan kenapa harus ada penjaganya ya? Tapi mungkin entahlah, yang tinggal di sini punya barang-barang yang cukup lumayan kali ya. Tiga minggu aku bekerja di sana, aku mulai mengenal anak-anak kosan. Ya, mereka cukup ramah. Kadang ada yang pulang sangat larut, dan aku harus membukakan gerbangnya. Dan ya lumayan lah, dapat uang titipan. Dasar anak muda. Sampailah pada malam itu. Saat itu ku ingat kondisi kosan sedang sepi. Ada 7 kamar di kosan ini. 6 kamar terisi, hanya 1 saja yang masih kosong. Kamar nomor 7. Tapi aku dapat info, katanya besok pagi akan ada yang lihat kamar. Dan kondisinya ketika itu anak-anak kosan di kamar yang lainnya sedang ada yang keluar kota, dan ada yang juga yang pulang ke rumah orang tua. Ada yang baru pulangnya nanti pagi katanya. Ya intinya malam itu pertama kalinya ketika aku berjaga, semua kamar kosong. Malam itu aku mendapat telepon dari pemilik kos-kosan. Dia bilang aku diminta untuk mengecek kamar nomor 7 karena besok ada yang mau melihat-lihat kamar kan. Jadi minimal boleh dibersihkan atau disapukan lah katanya. Aku pun mengiyakan, karena kebetulan saat itu semua kamar kosong. Aku pun mengunci pintu gerbang depan dan bergegas ke dalam untuk mengecek kamar nomor 7. Sampai depan kamar nomor 7, aku buka kuncinya. Dan ketika terbuka, kamar dalam kondisi gelap. Aku menyalakan lampu, dan saat itu sepertinya lampunya memang harus diganti karena nyalanya sangat redup. Kamar ini berukuran 4x3 meter. Di dalam kamar sudah ada tempat tidurnya, bahkan sudah ada lemarinya. Meskipun ya kasur dan lemarinya terlihat sudah ketinggalan zaman. Kondisinya cukup berdebu. Aku mengambil sapu dan mulai menyapu lantai dari ujung ke ujung, bahkan di kolong tempat tidur. Setelah menyapu, aku buka lemari yang berada di pojok kamar itu. Ketika lemari ku buka, ada sebuah kertas di situ yang terlipat. Kertasnya tidak terlalu besar, kecil ya mungkin masuklah di saku celana.
Aku mengambilnya. Kertas itu dilipat dua. Dan ketika ku buka, apaan? Aku lihat di kertas itu tertulis seperti menggunakan huruf Arab, tapi agak berbeda juga. Entah tulisan apa ini, aku tak bisa membacanya. Terlihat seperti mantra. Mungkin kepunyaan pemilik sebelumnya di kamar ini yang tertinggal. Bukan pertama kalinya aku melihat kertas dengan tulisan-tulisan seperti itu. Kadang ada juga yang ada gambar-gambarnya. Entahlah, mungkin tertinggal dan lupa dibawa. Yang jelas ya aku bersihkan saja. Saat itu aku tidak membuangnya, tapi aku menyimpannya ke dalam saku celana. Aku lanjut bersih-bersih, dan ketika sudah cukup bersih, aku pun meninggalkan kamar itu dan tak lupa menguncinya. Malam sudah semakin larut. Aku kembali ke pos jaga dan siap-siap untuk beristirahat. Rasa kantuk mulai terasa. Agar tidak terlalu sepi, aku memutar radio. Entah kenapa, aku rasanya melamun, tapi sebenarnya tidak memikirkan apa-apa. Apa ini? Aku rasa seperti hampa, seperti ada yang kupikirkan tapi tidak ada. Aku coba menutup mataku. Dan tiba-tiba suara apa itu? Seperti ada yang berkomat kamit. Aku bangkit dan saat itu radio masih terdengar, tapi tidak mungkin suaranya dari radio. Aku matikan radionya dan suara itu kini semakin jelas terdengar. Suaranya dari luar. Aku buka pintu.
tapi tak ada siapa-siapa. Aku coba periksa lagi ke sekeliling kosan ini. Aku mengambil senter dan mulai menyorot segala sisi area kosan. Kunci masih tergembok. Dinding yang di luar tinggi. Siapa nih? Jantungku mulai berdegup. Aku susuri kamar demi kamar. Dan kondisinya terkunci rapat. Sampai suara yang terdengar lagi. Dan ketika aku telusuri, suara yang berasal dari kamar nomor 7. Kamar ini terkunci dari luar. Gak mungkin kalau ada orang di dalam. Aku mengambil kuncinya, lalu aku buka pintu kamar nomor 7 itu. Dan begitu ku buka, suaranya terdengar sangat jelas kali ini. Benar-benar dari dalam ruangan itu. Karena gelap, aku mulai menyentari sudut-sudut kamar dari mulai kasur sampai ketika sorotan itu menuju ke arah lemari. Astaga, itu apa? Siapa itu? Terlihat ada satu sosok yang sedang bersila membelakangiku. Rambutnya terlihat berantakan, gondrong. Dan itu seorang laki-laki dengan tubuh yang sangat kurus. Dia tidak memakai pakaian, namun terlihat dari kulitnya sangat pucat. Ya, putih pucat. Dan ketika ku sorot, dia memutar kepalanya dan kini kepalanya berbalik menghadap ke arahku dengan badan yang masih menghadap membelakangiku. Kepalanya kini terlihat, buah matanya hitam, mulutnya menganga, dan iya, seorang pria dengan janggut dan rambut yang gondrong meracak mantra dengan suara yang menyeramkan. Aku langsung berlari, membanting pintu, dan berlari keluar dari kamar itu. Aku kembali ke pos jaga, menutup pintu rapat-rapat. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan. Namun ketukan itu bukan berasal dari pintu depan kamarku, tapi dari pintu lemari di dalam kamarku. Iya, terdengar suara ketukan di dalam lemari.
itu terus terdengar. Aku coba untuk tidak peduli. Sampai pintu lemari itu mulai terbuka perlahan. Dan kini terlihat dari dalam lemari kayu itu ada yang duduk jongkok di dalamnya. Sosok yang sama persis. Kurus, mulutnya menganga lebar, dengan rambut gondrong berantakan. Seorang lelaki yang entah siapa itu. Dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Dan aku tak sadarkan diri. Paginya aku terbangun karena mendengar suara ketukan pagar di depan. Dan ketika itu kulihat ada seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bilang dia ini melihat kamar kosong. Aku pun membawanya untuk melihat kamar kosong nomor 7. Aku menemaninya untuk melihat kamar itu. Baru saja pintu terbuka dan baru melangkah masuk. Tidak sampai 5 menit. Dia bilang, sudah cukup melihat-lihatnya, dan sepertinya tidak jadi ngekos di sana. Aku bertanya kenapa. Orang itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan seperti terburu-buru, dia langsung pergi. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kamar nomor 7 itu. Apakah gara-gara kertas itu? Aku masih ingat. Aku mengambil kertasnya dan kusimpan di saku celanaku. Dan ketika aku cek saku celana, kertas itu sudah tidak ada. Kok hilang? Mana nih? Jelas aku simpan dalam saku celana. Saat itu aku pun ngecek kembali ke lemari di kamar nomor 7 itu, dan ketika aku buka, astaga, kertas itu sudah kembali ke dalam lemari. Entah bagaimana caranya, tidak masuk akal. Tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi hal itu terjadi. Pada akhirnya aku biarkan kertas itu di dalam lemari dan kembali menutup kamar nomor 7 itu dengan berbagai misteri yang ada di dalamnya. .9 FM Ardan Radio.
35 Still Alive Insan Muda. 3 cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Tinggal menunggu beberapa menit lagi menuju tengah malam Insan Muda. Satu cerita dulu untuk menutup Nightmare Side malam hari ini. Nightmare Side Testi Misterinya dimastakan, bacakan. Ini dia. Oke, selamat malam Fani di Cimanggu. Nah, ini habis nonton Junarisa nih, langsung dengerin Nightmare Side Ardan nih. Mau cerita Kak, saya baru nonton tayangan Junarisa, ceritanya relate banget sama cerita om saya yang waktu itu pernah ngelakuin hal begituan. Dia pernah minta sesuatu kayak gitu ya untuk kesenangannya, sampai akhirnya dia jatuh sakit. Nah, walau diperiksa orang pintar katanya waktu diperiksa orang pintar katanya gara-gara dia udah bikin perjanjian, terus perjanjiannya ada yang gak diturutin. Emang beneran serem Kak. Iya. Jangan berpikir untuk bersekutu dengan mereka, karena pasti ada hal yang harus dibayar. Dan itu serem sih. Kalau nonton episode yang terbaru ya di Junarisa pun itu cukup jelas ada beberapa orang yang ingin cantik, punya aura, kurang lebih seperti dia akhirnya memakai cara-cara yang tidak seharusnya. Dan itu berbalik pada akhirnya ketika ada satu dan lain hal yang tidak dituruti, tidak sesuai. Cerita ketiga tadi sepertinya berhubungan dengan hal seperti itu ya. Ada sebuah amalan yang harus dilakukan misalnya, sehingga si hodamnya lah dalam tanda kutip masih berada di tempat itu menunggu orang melakukan, atau orangnya datang, atau ada yang lain yang menggantikan. Auzubillah min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu Insan Muda. Dan pastinya pengen ucapin terima kasih banyak untuk Insan Muda yang selalu setia untuk menonton. Jangan lupa untuk follow juga sosial medianya Ardan untuk tahu update-update-nya. Untuk channel Ardan Radio, jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan likes. Jangan lupa untuk follow juga live TikToknya Ardan Radio BDG, karena setiap malam Jumat kita selalu live jam 10 sampai jam 12 malam. Terima kasih juga pasti untuk JNE yang selalu setia menemani malam Jumatnya. Dan pastinya buat kamu yang selalu setia dengerin dan nonton Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin atau nonton Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis, malam Jumat, mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.